bahwasannya niat ini begitu penting, begitu sakral banget gitu. Dan perangnya benar-benar, makanya dikatakan sepertiganya Islam gitu. Karena dengan niat yang kita rasa mungkin itu mudah gitu ya, dan kita rasa itu gampang, ternyata bisa menentukan posisi kita di akhir hidup kita. Apakah kita akan di neraka atau di surga, seperti dengan niat yang kita anggap remeh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat di kehidupan kita ini, sehingga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita mampu untuk kembali bermajelis di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada suri kawan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan juga salawat yang kita panjatkan kepada Nabi, mampu menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita berkumpul kembali untuk membahas kajian pekanan kita. Faidah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini ialah setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maksud hadis ini adalah setiap orang akan memperoleh pahala yang diniatkan. Maka dari hadis ini dijelaskan oleh hadis lain. Saya coba bacakan hadis tersebut. Ialah ada kisah dari Yazid bin Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhu, di mana Ma'an berkata kepada ayahnya. Jadi ada namanya Ma'an, salah seorang sahabat Nabi. Dia berkata kepada ayahnya, Yazid namanya. Jadi anaknya Ma'an berkata kepada Yazid, bapaknya. Suatu saat beliau pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk niat sedekah. Maka ayahnya ini, Yazid, meletakkan uang tersebut di sisi seorang yang ada di masjid. Maksudnya ayahnya mewakilkan sedekah tadi pada orang yang ada di masjid. Lantas anaknya Ma'an tadi mengambil uang tadi. Jadi bapaknya ini naruh duit di sisi masjid, berharap ada orang yang fakir ambil. Anaknya tiba-tiba mengambil duit tersebut karena nggak tahu. Lalu ia menemui ayahnya dengan membawa uang yang ditaruh sama ayahnya tadi. Ma'an bilang, ini duit bapak nih, katanya. Kemudian ayahnya berkata, lalu ia menemui ayahnya dengan membawa uang dinar tadi. Kemudian ayahnya berkata kepada Ma'an, sedekah itu sebenarnya bukan kutujukan padamu, wahai anakku. Maka karena Ma'an digituin, diberikan pengetahuan oleh bapaknya, itu bukan untukmu duit tadi, kata Yazid. Maka Ma'an pun pergi ke Rasulullah SAW, lalu bertanya tentang hal tersebut. Lalu beliau SAW bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, wa laka ma akhadta ya Ma'an. Kata Nabi SAW, wahai ayah Yazid, wahai ayahnya Ma'an, engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan. Wa laka ma akhadta ya Ma'an, dan engkau wahai anak kecil, wahai Ma'an, duitmu juga untukmu. Jadi kata Nabi SAW, wahai Yazid, yaitu ayahnya, engkau mendapatkan niat bersedekah, dan Ma'an silahkan ambil duitnya. Jadi kata Nabi SAW, dua-duanya dapat. Dari hadis ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwasannya
setiap orang akan diganjar sesuai apa yang diniatkan, walaupun realita yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita niatkan. Termasuk dalam sedekah, meskipun yang menerima sedekah adalah bukan orang yang berhak. Jadi sering ya kita ya, sering banget, apalagi kalau misalnya sedekah kayak sekarang transfer gitu ya. Iya, kita transfer, oh ini dah sedekah buat anak yatim. Di sana mungkin karena hal satu dan lain hal pakai untuk kau untuk bagi-bagi makanan gitu, tapi bukan anak yatim. Nah, kita tetap dapat pahalanya insya Allah dan tidak menjadi masalah gitu. Walaupun realita yang terjadi di lapangan berbeda. Tapi kita sebagai muzaki, orang yang ingin berzakat, orang yang ingin bersedekah, dengan niat yang kita telah niatkan tadi, kita telah mendapatkan pahalanya. Misal kita ingin bersedekah kepada anak yatim karena kita tahu bahwasanya pahala anak yatim apa? Besar. Iya, besar. Kata Nabi SAW, aku dan orang yang mengurus anak yatim seperti dua jari di surga, kata Nabi SAW. Tapi realitanya ternyata tidak terpakai untuk itu gitu. Karena satu dan lain hal. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan seperti itu. Sebagaimana hadis yang sudah jelas yang tadi kita bacakan, bagaimana seorang ayah yang bernama Yazid, dia ingin sedekah naruh duit di pinggiran masjid, tiba-tiba diambil anaknya gitu. Anaknya bilang, ini tadi duitnya. Maka diadukan langsung ke Nabi SAW. Kata Nabi, udah duitnya untuk kamu, engkau wahai ayah dapat pahalanya seperti itu. Baik. Kemudian ada hadis lain yang menunjukkan bahwa setiap orang akan diganjar juga sesuai dengan niat. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, Yaghzu Jaysul Ka'bah, akan ada satu kelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Kemudian setelah mereka berada di suatu tanah lapang, mereka semuanya dibenamkan ke dalam perut bumi, dari orang yang pertama hingga orang yang terakhir. Aisyah berkata, saya pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya terbenamkan dari yang pertama hingga terakhir? Sedangkan di tengah-tengah mereka terdapat para pedagang serta orang-orang yang bukan termasuk golongan mereka. Maksudnya ialah tidak ikut berperang. Maka Rasulullah mengatakan, mereka semuanya akan dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian nantinya mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Nah, jadi ini gambarannya ialah ketika ada suatu kaum yang terkena azab dari Allah. Jadi misal ada suatu daerah dimanapun, daerah itu terkenal dengan maksiat misalnya, maka Allah hancurkan daerah itu. Seperti mungkin kisah-kisah orang terdahulu, ada yang sampai buminya dibalikkan gitu ya. Itu mungkin gak semuanya orang yang berdosa yang meninggal, gak semuanya orang yang di daerah itu layak untuk diazab. Tapi itu tadi efek maksiat, efek perbuatan dosa yang dilakukan satu orang atau sekelompok orang bisa membuat orang lain terkena imbasnya. Nah, bagaimana kena imbas ini? Apakah Allah itu zalim? Tidak. Allah itu tidak akan zalim kepada hambanya. Jadi Allah itu nggak mungkin berbuat zalim dan nggak mungkin berbuat kerusakan kepada orang-orang yang taat. Maka mereka ketika mereka kena musibah dan meninggal, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan mereka ketika hidup. Jadi ini jawaban Nabi SAW sangat jelas. Aisyah nanya, wahai Rasul, kan nggak semua orang pengen nyerang Ka'bah gitu kan? Ya enggak, memang enggak. Mereka akan tetap meninggal, tetap mereka kena imbasnya, tapi mereka akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan mereka. Jadi sekali lagi, bahwasannya niat ini begitu penting, begitu sakral banget gitu. Dan perannya benar-benar, makanya dikatakan sepertiganya Islam gitu. Karena dengan niat yang kita rasa mungkin itu mudah gitu ya, dan kita rasa itu gampang, ternyata bisa menentukan posisi kita di akhir hidup kita. Apakah kita akan di neraka atau di surga, seperti itu. Dengan niat yang kita anggap